Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir Kalimantan Selatan penyebabnya bukan hujan. Penyebab banjir adalah rusaknya daerah aliran sungai. Ini Pulau Kalimantan. Sepertiga hutan Kalimantan rusak sejak 1973. Ini akibat adanya konsensi lahan hutan. Yang merah ini yang hilang, yang hijau ini lahan hutan yang ditebang, diganti oleh sawit, yang hijau gelap tua sisa hutan, yang hitam ini untuk tanaman industri. Saya jelaskan penyebab banjir adalah daerah aliran sungai dengan teori ilmu hidrologi, matematika menghitung debit banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan bukan penyebab banjir. Akan saya buktikan, banjir itu adanya peningkatan debit di sungai. Inilah rumus untuk menjadi debit banjir. Matematika debit banjir. H 0,278 kali C kali I kali A. Dengan H debit puncak banjir meter kubik per detik, C koefisien aliran atau runoff, I intensitas hujan selama waktu tiba banjir milimeter per jam, A luas das kilometer persegi diukur dari peta topografi. I curah hujan itu tetap, A luas das juga tetap, C yang berubah. C berubah karena kerusakan daerah aliran sungai. Nah, ini curah hujan selama 123 tahun di stasiun Jakarta. Ini selalu berimpit. Ini artinya curah hujan itu rata-rata bulanannya tetap 123 tahun. Bahkan selamanya hujan itu begini, karena memang Allah menurunkan hujan itu tetap. Hukum Allah itu tetap. Nah, ini ayat Al-Quran atau firman Allah. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Nah, ini dengan kadar yang diperlukan. Kadar inilah yaitu menandakan ukuran tetap. Jadi curah hujan itu tetap. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ini diulang lagi, segala sesuatu ya termasuk hujan. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Ini hadisnya, ini yang lebih detail lagi. Curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini berarti satu tahun itu sama dengan tahun yang lalu. Ini curah hujannya. Ini jelas jumlah curah hujan. Jadi terbukti hujan itu tetap. Nah, ini das. Das juga tetap. Ini Jawa Barat, DKI, dan Banten. Garis merah muda ini adalah batas-batas daerah aliran sungai antara yang satu sungai dengan satu lainnya. Ini habis. Jadi seluruh daratan Indonesia atau bumi itu adalah tangkapan hujan atau daerah aliran sungai. Nah, tadi runoff meningkat atau
Debit meningkat ini akibat alih fungsi lahan, kerusakan das. C-nya meningkat tadi. Ini buktinya dari 72 sampai 2014. Jadi perubahan penggunaan lahan di Jabodetabek dari tahun 1972 hingga 2014 terlihat perkotaan dan pemukiman warna merah menunjukkan peningkatan yang sangat cepat. Sedangkan lahan bervegetasi atau hijau semakin berkurang. Kondisi demikian menyebabkan wilayah Jabodetabek makin rentan dari banjir. Laju upaya mitigasi banjir kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab banjir. Penyebab banjir tadi peningkatan runoff akibat alih fungsi lahan, kerusakan das. Terbukti ini presentasi hujan menjadi runoff, infiltrasi dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Ini semuanya saya dengan data pembuktiannya, ini runoff 70-80% di 8 daerah kabupaten dan kota. Ini terbukti. Nah, ini bukti lagi dari hasil penelitian. Ini menjadi buku, ISBN-nya ini Restorasi Das Ciliwung. Atasi masalah banjir di Jakarta, lakukan restorasi das Ciliwung. Nah, ini ada rekomendasinya dalam bedah buku ini pada halaman 89. Perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan, dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Nah, tadi karena peningkatan koefisien runoff tadi akibat daerah aliran sungainya rusak, jadi stay-nya meningkat. Tadi sudah ada datanya, saya sampaikan. Demikianlah sudah terbukti bahwa hujan itu bukan penyebab banjir. Penyebabnya adalah kerusakan daerah aliran sungai. Tadi C, nilai C, koefisien runoff. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.